Hai, Assalamualaikum. Hari ini insya Allah aku mau ngebahas Tillandsia, atau yang biasanya orang bilang tanaman udara atau airplanes. Tanaman ini lucu banget ya, lucu dan unik karena dia nggak perlu media tanam tanah, dia hanya perlu duduk di suatu tempat. Dia bahkan di tempat aslinya itu bisa tumbuh di tiang listrik, tumbuh bebas di tiang listrik, menggantung seperti itu aja dan besar-besar. Yang ini setauku adalah, sependek yang aku tahu adalah Tillandsia ionantha fuego. Yang ini adalah Tillandsia ionantha rubra. Terus yang ini adalah Tillandsia ionantha druid. Dan yang terakhir ini aku dapat bonus, sepertinya ini juga Tillandsia ionantha rubra. Masih kecil banget, masih anakan, tapi lucu banget ya. Dan sebenarnya yang nggak ketinggalan, aku punya Sphagnum moss. No, it's not sphagnum moss. Aku punya Spanish, not sphagnum, Spanish moss, atau kita biasanya nyebutnya jenggot musa, atau nama latinnya adalah Tillandsia asneoides. Nah, dan kita bakal bikin dia jadi gondrong. Ya, jadi ini versi gondrongnya. Ya, kenapa dia dibilang jenggot? Karena memang bentuknya seperti jenggot dan dia lucu banget. Kalau udah lebat, keren banget, dan ini bisa dijadikan, sekarang orang banyak bikin dia jadi kayak tirai gitu ya di depan rumahnya, dan itu juga keren banget. Nah, untuk pemula banyak yang saranin pelihara Tillandsia ionantha rubra ini. Nah, ini sebenarnya dia warnanya hijau kayak gini kan. Tapi nanti kalau misalnya dia sudah mau berbunga, bagian atasnya ini akan berubah jadi warna merah. Nah, itu yang bikin dia jadi menarik. Jadi warna dia hijau, merah, kontras banget kan. Terus nanti kalau dia sudah mulai memerah, dia akan muncul bunga. Di sini kalau teman-teman bisa lihat ada bunganya yang udah layu kemarin. Bunganya itu nanti warna ungu dengan putik ya. Ya, dengan putik berwarna kuning. Jadi makin kontras aja warnanya. Udahlah bawahnya hijau, atasnya merah, atasnya memerah, terus tiba-tiba ada warna ungu, di atasnya ungu ada warna kuning. Dan nanti biasanya kalau misalnya dia sudah bunganya itu sudah layu, dia langsung munculin anakan nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada anakannya. Di ketiak daunnya ini ada anaknya muncul. Nah, nanti kalau ukurannya udah kayak setengah atau sepertiganya itu bisa dipisah. Tapi bisa juga sih teman-teman nggak pisahin kalau misalnya teman-teman pingin bikin bola Tillandsia, jadi dia bakal ngumpul aja. Tapi sependek yang aku tahu, kalau misalnya teman-teman nggak pisahin, maka induknya ini akan berhenti punya anak lagi. Jadi nanti hanya anakannya ini yang beranak lagi sampai dia bentuknya berbentuk bola. Tapi emang nggak lama banget sih. Aku tuh inget ini waktu aku beli itu belum ada anaknya. Cuma dia warnanya udah mulai memerah gitu bagian atasnya sini kan. Kemudian dia berbunga. Setelah berbunga nggak lama kemudian muncul deh anakannya di pinggir-pinggirnya sini, di ketiak daunnya sini. Cuma warnanya jadi kembali hijau. Nah, ini kalau misalnya ukurannya udah sepertiga atau setengah dari induknya, kita bisa pisahkan. Cara pisahkannya itu tinggal di potek itu saya punya gitu. Tapi hati-hati jangan sampai dia hancur berkeping-keping gitu. Jadi benar-benar pelan-pelan sampai dia terpisah. Biarpun gak ada akarnya, ketika dipisah nanti dia tetap bisa hidup. Nah, kalau misalnya kita sudah potekin anakan dan induknya, kita harus kasih kesempatan mereka buat menyembuhkan lukanya. Buat memulihkan luka mereka selama kira-kira 3 hari itu jangan kita siram, karena dia masih nyembuhin luka-luka yang ada di badannya, baik induknya dan anaknya. Jangan disiram selama 3 harian sampai lukanya kering. Kalau lukanya udah kering, baru deh kita bisa siram. Untuk Tillandsia ionantha druid ini, kalau dia sudah masuk waktunya berkembang biak, dia atasnya ini bakal berubah jadi warna kuning muda gitu. Jadi hijau kuning muda, terus dia bunganya kalau nggak salah warna putih. Ya, jadi itu dia perbedaannya druid dengan yang
Fuego dan Rubra. Fuego sama Rubra ini menurutku mirip, cuma kalau Rubra ini dia hijau ya, warna aslinya tuh hijau doang. Sementara kalau Fuego ini dia ada merah-merahnya gitu, dan dia lebih ramping sih kalau Fuego gitu. Ini berkembang biaknya bisa dari anakan seperti ini, rumpun dipisah, dan bisa juga dari biji. Bunganya ini nanti kalau sudah kering banget ada menghasilkan biji. Bijinya itu biasanya disebut pod atau pons, I think. Nah itu kalau udah kering bisa kita tumbuhkan juga jadi Tillandsia, tapi waktunya bakal lama banget, bisa bertahun-tahun untuk jadi segede gini. Jadi memang kalau mau cepat memperkembangbiakannya atau memperbanyaknya atau mempropagasinya adalah dengan cara pisah anakan ya. Apalagi kalau kita punya banyak jenis Tillandsia terus tiba-tiba mereka dinikahkan, dikawinkan dari tiupan angin, terus serbuk sarinya saling lompat, terus tiba-tiba jadilah bijinya. Nah itu kemungkinan besar untuk dapat jenis baru atau variegata itu lebih tinggi dari biji dibandingkan dari anakan. Dan tentu aja teman-teman bisa kawin silangkan ini. Kalau misalnya dia berbunga, dia tuh kelihatan sekali, kita bisa melihat dengan sangat jelas benang sarinya, putiknya, karena bahkan serbuknya itu bisa dengan gampang nempel ke tangan kita. Kalau misalnya teman mau kawin silangkan tentu saja bisa, biarpun kemungkinan berhasilnya tidak pasti banget 100% gitu, enggak. Tapi kan yang namanya usaha gitu kan. Dan fungsi akar di Tillandsia ini bukan untuk menyerap sari-sari makanan. Dia itu fungsinya hanya untuk menempel. Untuk nempel di singgahannya. Karena kita tahu dia adalah tanaman epifit. Tanaman epifit itu tanaman yang menumpang di tanaman lain atau di kayu-kayu atau dimanapun, tapi dia tidak bermaksud merugikan atau mencuri nutrisi atau sari makanan dari induk semang dari tempat yang dia tinggali, enggak parasit gitulah istilahnya. Kenapa sih Tillandsia bisa hidup tanpa tanah? Karena dia punya trichomes. Salah satu pembeda Tillandsia dengan tanaman lainnya adalah trichomes. Trichomes ini adalah seperti bulu-bulu putih seperti bubuk gitu yang ada di badannya ini. Itulah yang bikin dia bertahan tanpa tanah, karena dia bisa mengambil, menyerap sari-sari makanan, air atau apapun yang dia butuhkan lewat trichomes-nya gitu. Jadi rahasia kehidupan Tillandsia adalah trichomes atau bubuk-bubuk putih yang ada di sini. Akar cuma sebagai jangkar atau tempat dia menempel ke kayu, ke manapun yang dia suka. Dan akarnya ini sebenarnya bisa aja dicopot sih atau dipotong gitu, dia nggak akan mati. Cuma aku kemarin ada lihat sih video agak kontroversial gitu kan. Jadi dia ngehias Tillandsia di kayu gitu pakai hot glue, pakai lem tembak. Dan itu orang-orang semua yang pada heboh membahas soal itu kan, kenapa tega kasih hot glue. Di sisi scientific orang bakal bahas it's okay karena tanaman itu nggak punya otak, which is mereka nggak akan ngerasakan sakit. Kebanyakan orang juga bilang itu makhluk hidup yang mana dia pasti bisa sakit, kita hanya nggak ngerti atau ilmu kita belum sampai sana. Ya balik ke masing-masing sih ya, tega atau nggak tega ngasih hot glue ke tanaman. Untuk fitur tanaman, dia keunikannya adalah daunnya yang seperti ini, seperti rambut, seperti air mancur, dan dia punya trichomes atau trichoma. Banyak juga sih yang bilang kalau misalnya kita terlalu sering nyiram, trichomesnya ini bisa hilang gitu kan. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering nyiram, dan dia juga bisa busuk kalau misalnya disiram. Kalau tanaman lain kita bisa siram malam-malam dan akarnya masih berfungsi menyerap sari-sari makanan di malam hari. Tapi Tillandsia ini berbeda. Dia ini membuka trichomanya itu di malam hari. Jadi kalau kita siram dia malam-malam, itu sama aja kayak kita maksa dia nutup mulut, nutup hidungnya. Jadi dia nggak bisa bernafas. Soalnya Tillandsia ini membuka trichomesnya, bintik-bintik putihnya itu kayak yang bubuk itu. Dia membuka itu di malam hari dan mengambil karbon dioksida. Waktu siang hari, trichomesnya ini menutup, barulah dia berfotosintesis. Untuk cahaya dia suka bright indirect sunlight. Cahaya langsung pagi hari dan sore itu masih baik-baik aja buat dia. Tapi kalau misalnya terlalu terik, daunnya tentu saja bisa kebakar.
Dan dia suka sebenarnya sangat-sangat terang ya, dia sangat menikmati terang dan udara yang hangat, itu dia suka banget. Untuk media tanam seperti yang kita tahu, dia adalah air plants atau tanaman udara. Dia nggak perlu media tanam dalam bentuk tanah, dia bisa digantungkan di tali atau ditempel di batang kayu, ditaruh di hiasan kerang, ditaruh di gelas. Dia bakal tumbuh insya Allah baik-baik aja selama sirkulasi udara. Yang paling penting dari Tillandsia adalah sirkulasi udara. Jadi ini merupakan kabar gembira buat orang-orang yang pengen melihara tanaman tapi nggak suka nyentuh tanah. Selanjutnya untuk penyiraman, kalau aku nyiramnya aku semprot. Mana dia semprotannya? Jauh di sana. Wait. Kalau aku nyiramnya aku semprot pakai ini aja. Sampai kena trichomsnya gitu. Jadi trichomsnya itu kayak bisa minum gitu. Dan kalau nyiram usahakan yang kayak bisa kering dalam waktu 4 jaman gitu. Kenapa usahakan harus bisa kering dalam 4 jaman? Karena dia rawan banget terkena jamur. Ada juga sih yang bilang cara nyiramnya adalah dengan cara direndam gitu di dalam air. Tapi aku nggak nyaranin, apalagi kalau teman-teman punya jenis Tillandsia yang banyak trichomsnya itu, yang di badannya itu banyak banget bintik putihnya. Untuk hama, aku belum nemuin hama, cuma seperti yang tadi aku bilang, bahayanya Tillandsia ini adalah jamur. Dia bisa busuk kering dan bisa juga busuk basah. Busuk kering itu biasanya kalau kayak mungkin underwater gitu ya, dia nggak benyek gitu tapi dia mengering aja gitu. Kalau misalnya busuk basah itu dia ya benyek gitu, yang jadi mushy gitu. Oke, untuk pupuk, beberapa pupuk itu malah bisa ngekill dia, malah bisa ngebunuh, karena ada salah satu zat yang dia itu nggak cocok. Jadi lebih baik memang nggak dipupukin. Tapi sebenarnya daripada take risk, lebih baik tidak usah dipupukin sama sekali. Kalau memang teman-teman pingin kasih pupuk, teman-teman bisa pakai air dari kolam ikan, atau kalau punya akuarium bisa air dari akuarium, disemprot ke dia. Itu bisa jadi kayak semacam pupuk organik. Air hujan juga dia senang banget. Selama ini aku cuma semprot pakai air pump biasa dan dia baik-baik aja. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, saatnya kita masuk ke segmen komentar pilihan, dan komentar kali ini kita pilih dari video kaktus dan sukulen ya. Komentar pertama dari Okta Nahendra. Gagalan terbesar saya adalah merawat kaktus yang katanya sukulen mudah itu hoax. Dari hampir 30 kaktus sampai tinggal 1 biji, trauma sama kaktus. Tenang, you are not alone. Aku juga banyak banget sih kaktus sama sukulenku yang sebenarnya udah sekarat, yang dulu dan yang kemarin juga sekarat. Cuma tips dari aku, dan ini kesalahan yang aku lakuin dan aku baru ingat setelah aku beli adalah, kalau misalnya teman-teman mau beli kaktus dan sukulen, usahakan setelah musim hujan. Waktu panas-panasnya, waktu cahaya matahari lagi bagus-bagusnya, saat itulah waktu yang paling tepat untuk beli lithops, sukulen, dan kaktus. Karena kalau musim hujan, percayalah, mungkin kita nggak bermaksud seperti itu, tapi cipratan air, apalagi kalau ditaruh outdoor seperti aku ini, dia tiba-tiba kena hujan deras, and besok paginya dia udah, kita menemukannya sudah seperti agar-agar. Selanjutnya dari Wanda Bastian. Aku juga udah 2 bulanan maju mundur pingin adopt sukulen. Di keranjang Shopee udah ada 90-an tapi belum dibayar. Sama ya, masukin keranjang aja banyak-banyak tapi belum dibayar. Kayaknya pingin beli tanaman di tempat kamu, lebih murah juga. Oh ya, next bahas metan sukulen yuk. Aku pernah lihat di YouTube pakai yang rekomen pakai peat moss sama pumice. Untuk media tanam sebenarnya aku belum tahu dan belum ngalamin yang pas banget itu apa. Cuma kalau misalnya dilihat dari satu-satunya sukulen yang aku berhasil yang adalah String of Hearts. String of Hearts ini aku pakai full pasir malang dan dia baik-baik aja. Kemarin itu karena disaraninnya pasir malang campur kokopit, aku lihat dia nggak terlalu suka kokopit ya. Dia jadi bentuknya kayak terlalu banyak air gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku diberi kesempatan lagi untuk punya kaktus dan sukulen, aku lebih pilih pakai media kayak yang kering banget, kayak pasir malang, pumice, akadama, kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak bakal taruh kokopit lagi.
Tapi aku belum tahu peat moss apa bisa peat moss apa bagus buat kaktus dan sukulen, karena itu balik lagi tergantung tempat teman-teman. Kalau sangat panas pasti yang namanya kokopit atau peat moss itu cukup membantu buat apa moist. Tapi kalau misalnya mungkin karena hujan juga kali ya, makanya kemarin aku nyoba kokopit rada-rada fail. Oke, itu dia, terima kasih komentarnya. Aku senang banget dapat komentar dari teman-teman. Ditunggu komentar dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.